Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Azara Karina dari kelompok P5. Di sini saya menemukan narasumber, yaitu coba perkenalkan nama kakak. Halo, nama aku Sela. Oke, bersama Kak Sela. Jadi saya akan menanyakan 10 pertanyaan untuk kakak. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kakak lebih suka mengonsumsi makanan fast food atau real food? Fast food paling chicken. Chicken, ayam goreng. Nah, lalu menurut kakak apa sih faktor utama kakak memilih makanan cepat saji ini? Apakah karena harganya atau rasanya atau kemudahan untuk mendapatkannya? Kemudahan untuk mendapatkannya. Oh, oke. Kalau kemudahan untuk mendapatkannya itu kayak di restoran ya atau bisa dibeli di mana saja ya? Betul. Oke, cepat. Lalu ketiga, apakah menurut kakak makanan cepat saji dapat menggantikan makanan rumahan? Bisa sih, cuma kalau dimakan sering-sering kayaknya nggak sehat deh. Iya, benar sekali. Menurut kakak, apa yang menyebabkan junk food lebih hype atau terkenal di kalangan masyarakat daripada real food? Apakah karena ikannya atau apanya tuh kak? Bener, karena iklannya apalagi ini Gen Z ya, Gen Z atau Gen Alpha. Jadi mereka tuh bakal berkerumun di tempat yang emang rame dan hits. Oh gitu ya kak. Oh jadi karena tepatnya ya. Lalu yang kelima, apakah kakak tahu yang dampak dari mengonsumsi makanan fast food ini kak? Tahu, dia bisa bikin toksin kan? Ya. Dan merusak organ-organ dalam tubuh dan bikin umur kita nggak panjang. Tepat sekali. Lalu melihat dampak negatif yang diberikan, apa menurut kakak upaya yang harus kita lakukan agar tidak terlalu mengonsumsi makanan? Kamu harus menahan diri agar tidak memakan makanan fast food. Kamu harus bisa makan banyak sayur-sayuran agar sehat dan ceria seperti aku. Nah, lalu ditinjau dari dampak yang negatif yang diberikan, mana kakak mengatasi keinginan untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji? Cara menahannya ya tahan. Terus kamu masak sendiri. Kamu beli makanan mentah, habis itu kamu masak sendiri. Selain dari junk food, toksin kan juga dapat berasal dari pola hidup yang tidak bersih ya. Menurut kakak gimana sih cara menjaga agar kita itu terhindar dari toksin? Kalian harus tahan-tahan makanan-makanan junk food, fast food, yang di resto-resto yang emang yang kurang bersih. Oh, oke. Kakak tahu nggak sih kalau di SMA 1 itu ada program yang diberikan untuk mengonsumsi makanan sehat? Nggak tahu. Oh, kurang tahu. Oke. Jadi menurut kakak program sekolah apa yang bisa diterapkan untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat nih kak? Nih, kantin sekolah harus menjual makanan sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran kayak sehat. salad gitu. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan kakak. Sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mansa, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Nama aku Sheryl dari kelas 11-6. Oke, jadi hari ini kita mau menanya-nanya kamu ya beberapa pertanyaan mengenai pengonsumsian zat toksin dalam makanan dan juga minuman. Nah, pertanyaan pertama, kamu itu lebih suka mengonsumsi makanan fast food atau real food? Real food sih kebanyakan. Real food ya. Oke. Menurut kamu, apa faktor utama kamu memilih makanan cepat saji? Apakah karena harga, rasa, atau kemudahannya? Kayaknya kebanyakan orang milih fast food gara-gara rasanya nggak sih? Karena rasanya, oke. Selanjutnya, apakah menurutmu makanan cepat saji dapat menggantikan makanan rumahan? Enggak, karena makanan cepat saji itu rata-rata lebih mahal sama nggak baik. Menurut kamu, apa yang menyebabkan junk food lebih hype di kalangan masyarakat? Apakah dari iklannya atau gara-gara apa nih? Kalau kata aku sih dari faktor sosial media, karena kan sekarang banyak konten mukbang ya. Apakah kamu tahu dampak dari mengonsumsi makanan atau minuman cepat saji pada kesehatan jangka panjang? Tahu pastinya ada kesehatan Apakah kamu tahu dampak dari mengonsumsi makanan atau minuman cepat saji pada kesehatan jangka panjang? Pastinya ada permasalahan di bagian pencernaan juga, kita jadi kayak lebih cepat ngantuk sama lebih cepat capek juga.
Nah, pertanyaan berikutnya, upaya apa sih yang telah kamu lakukan untuk mencegah dampak negatif dari mengonsumsi makanan tersebut? Pastinya jarang konsumsi makan fast food, kayak dibatasin mungkin sebulan maksimal 3 kali atau ya seminggu sekali gitu. Nah, ditinjau dari dampak negatif yang diberikan untuk mencegah dampak negatif itu dari mengonsumsi makanan tersebut tuh apa sih? Ditinjau dari dampak negatif yang diberikan, bagaimana kamu mengatasi keinginan untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji? Untuk mengatasi keinginan sebenarnya gampang ya kalau misalnya udah jarang makan fast food. Apalagi sekarang banyak brand yang diboykot, jadi lumayan gampang buat nahan keinginan buat makan fast food. Oke. Selain dari junk food, toksin juga dapat berasal dari pola hidup yang tidak bersih. Menurut kamu gimana caranya menjaga kesehatan agar terhindar dari toksin? Kayaknya balik lagi ke topik makan real food sama harus rutin olahraga. Menurut kamu, apakah ada program SMAN 1 Depok yang diterapkan untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat? Ada yang Jumat bawa bento itu. Oh ya, oke. Nah, terakhir, apa makanan yang biasa kamu bawa dalam program tersebut? Biasanya aku bawa buah-buahannya blueberry, terus aku bawa nasi pakai nori sama ayam. Oke. Nah, itu dia wawancara kita bersama Sheryl. Makasih Sheryl. Nah baik, jadi sekarang kita udah ketemu narasumber kedua. Boleh kenalin dulu nggak nama kamu siapa dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Samsara Putri Asga dari kelas 11-1. Oke, izin bertanya ya. Menurut kamu lebih suka mengonsumsi makanan fast food atau real food sih? Dan kalau fast food, jenis dan alasannya itu apa? Kalau aku pribadi, aku lebih suka makanan real food karena dari rasanya itu lebih bervariasi dan lebih ngena di lidah. Oke, nah menurut kamu apa sih faktor utama kamu memilih makanan cepat saji? Apakah karena harga, rasa, atau kemudahan dan alasannya? Mungkin alasan dipilih itu karena kemudahan untuk memakannya, karena kan prosesnya juga cepat kan, dari namanya sendiri itu namanya cepat saji. Jadi mungkin orang lebih milih itu karena emang cepat disajikannya. Menurut kamu makanan cepat saji itu dapat menggantikan makanan rumahan nggak sih? Dari tipenya aja berbeda ya, jadi menurut aku itu nggak bisa sih menggantikan, cuman mungkin emang ada tipenya masing-masing, cuma menurut aku dia nggak bisa menggantikan makanan rumahan. Oke, menurut kamu apa sih yang menyebabkan junk food itu lebih hype di kalangan masyarakat? Apa dari iklannya? Terus kenapa? Menurut aku karena dia pertama disajikannya cepat, terus juga advertisementnya oke banget kan, terus emang rasanya tuh banyak micinnya, jadi mungkin flavornya nambah. Oke, kamu tahu nggak sih dampak dari mengonsumsi makanan atau minuman cepat saji pada kesehatan jangka panjang? Aku tahu salah satunya itu bisa merusak seperti sistem organ seperti jantung. Upaya apa sih yang telah kamu lakukan untuk mencegah cepat disajikannya? Menurut kamu makanan cepat saji itu dapat menggantikan makanan rumahan nggak sih? Dari tipenya aja berbeda ya, jadi menurut aku itu nggak bisa sih menggantikan, cuman mungkin emang ada tipenya masing-masing, cuma menurut aku dia nggak bisa menggantikan makanan rumahan. Oke, menurut kamu apa sih yang menyebabkan junk food itu lebih hype di kalangan masyarakat? Apa dari iklannya? Terus kenapa? Menurut aku karena dia pertama disajikannya cepat, terus juga advertisementnya oke banget kan, terus emang rasanya tuh banyak micinnya, jadi mungkin flavornya nambah. Oke, kamu tahu nggak sih dampak dari mengonsumsi makanan atau minuman cepat saji pada kesehatan jangka panjang? Aku tahu salah satunya itu bisa merusak seperti sistem organ seperti jantung. Upaya apa sih yang telah kamu lakukan untuk mencegah dampak negatif dari mengonsumsi makanan tersebut? Kalau upaya dari aku sendiri, aku sudah mencoba untuk mengurangi mengonsumsi fast food. Aku juga menyeimbangkan dengan gizi-gizi yang diperlukan oleh tubuh aku. Oke, nah ditinjau dari dampak negatifnya nih, gimana sih cara kamu tuh mengatasi keinginan kamu untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji? Caranya paling aku kayak netapin gitu, misalnya sebulan tuh batasnya baiknya semana, biar aku nggak melebihi batas tersebut, dan juga biar dampak negatifnya nggak kena sendiri ke aku. Oke, selain dari junk food nih, toksin kan juga bisa berasal dari pola hidup yang nggak bersih nih. Nah, menurut kamu gimana caranya sih menjaga kesehatan agar terhindar dari toksin?
Sebenarnya kalau jaga kesehatan itu yang diperlukan itu mengisi gizi-gizi kan. Tapi selain itu kita juga perlu olahraga. Jadi itu sebenarnya pola hidup tuh harus kayak diseimbangin semuanya. Biar karena mereka itu jalan beriringan jadinya biar kita bisa mencapai pola hidup yang sehat itu. Menurut kamu ada nggak sih program dari SMA Negeri 1 Depok yang diterapkan untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat? Kalau misalnya ada, biasanya makanan apa sih yang kamu bawa buat program tersebut? Seingat aku di hari Jumat itu ada program semacam makan bekal gitu kan, buat makan bekal dari rumah, dan itu menurut aku juga cukup oke karena makanan yang dibawa itu bekal kan, jadi kayak bukan fast food, jadi mungkin makanannya itu lebih cenderung bergizi. Makasih ya Samsara. Sama-sama Raisya. Halo semuanya, jadi pada saat ini kita udah ketemu sama narasumber yang berbeda. Boleh kenalin dulu nggak nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Adian Rizky Ramdhani dari kelas 11-1. Oke, kita izin tanya-tanya nih ya. Kamu itu lebih suka mengonsumsi makanan fast food atau real food sih? Dan kalau fast food itu jenisnya apa dan alasannya? Tergantung ya, kalau dari makanan real food sendiri biasanya aku makan ketika istirahat. Misal udah pulang dari sekolah, terus jam makan malam, maka aku biasanya makan makanan real food. Tapi kalau untuk junk food sendiri biasanya aku makan ketika emang nggak ada pilihan makanan lain seperti itu. Oke, menurut kamu apa sih yang jadi faktor utama kamu bisa memilih fast food? Apa karena harga, rasa, atau kemudahan? Jelasin dong alasannya itu apa? Oke, biasanya aku memilih junk food tuh berdasarkan rasanya ya, karena rasa sendiri akan menentukan bagaimana kita menanggapi dari makanan tersebut kan. Jadi rasa akan menentukan bagaimana kita memilih makanan tersebut. Oke, menurut kamu makanan cepat saji itu dapat menggantikan makanan rumahan nggak sih? Sebenarnya bisa saja iya, karena jika kita lihat dari kondisi zaman sekarang, beberapa orang sudah mulai malas untuk memasak, sehingga bisa saja junk food sendiri atau fast food bisa menggantikan makanan yang ada di rumah seperti itu. Oke, menurut kamu apa sih yang menyebabkan junk food itu lebih hype di kalangan masyarakat? Apa karena iklannya dan kenapa? Junk food bisa dikenal lebih dikenal di masyarakat biasanya karena emang mereka dipromosikan atau dipasarkan lebih gencar seperti itu kan. Lalu mereka juga promosi besar-besaran, ada promo, terus juga mereka memiliki rasa yang memang cenderung disukai banyak orang seperti rasa gurih seperti itu. Oke, kamu tahu nggak sih dari mengonsumsi makanan atau minuman cepat saji itu apa sih pada kesehatan jangka panjang? Kalau dari kesehatan jangka panjang sendiri tentunya kita bisa berdampak buruk seperti obesitas, lalu juga bisa kena penyakit kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Tentunya makanan-makanan junk food atau fast food sendiri akan berdampak buruk bagi tubuh kita dan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Upaya apa sih yang telah kamu lakukan untuk mencegah dampak negatif dari mengonsumsi makanan tersebut? Oke, biasanya upaya yang aku lakukan tuh kayak pertama olahraga. Terus juga aku juga melihat dulu dari makanan tersebut, apakah makanan tersebut masih memiliki value gizi yang baik atau enggak seperti itu. Lalu selanjutnya juga kita harus biasanya aku mulai mengurangi makanan tersebut, jadi lebih sering makan makanan di rumah atau makanan real food. Oke, ditinjau dari dampak negatif yang diberikan, gimana sih cara kamu mengatasi keinginan untuk berhenti mengonsumsi makanan cepat saji? Tentunya perlu kesadaran dari diri kita, bahwa kita perlu menanam di diri kita bahwa makanan junk food atau fast food itu memiliki keburukannya, sehingga kita harus sadar bahwa makanan fast food itu memiliki keburukan, sehingga kita harus bisa mulai menguranginya seperti itu. Oke, selain dari junk food nih, toksin itu juga dapat berasal dari pola hidup yang nggak bersih. Nah, menurut kamu gimana caranya sih menjaga kesehatan agar terhindar dari toksin? Tentunya kita juga harus yang pertama bisa melakukan olahraga. Lalu juga kita harus menjaga lingkungan sekitar kita juga. Kita juga harus sering membersihkannya. Lalu juga harus menjaga kebersihannya juga seperti itu. Oke, menurut kamu ada nggak sih program SMA 1 Depok yang diterapkan untuk membiasakan mengonsumsi makanan sehat? Untuk mengonsumsi makanan sehat dari pemerintah sendiri ada program seperti 4 Sehat Yang Sempurna atau isi piring seperti itu. Nah, makanan apa sih yang biasa kamu bawa dalam program tersebut? Biasanya aku bawa makanan kayak sayur sop, terus juga kadang biasanya aku bawa susu juga, sama yang pasti kita juga butuh makanan pokok, jadi kayak nasi, terus sama
makanan-makanan yang berprotein tinggi kayak ayam, daging atau protein dari tempe gitu. Oke, makasih ya Ardian atas waktunya.